Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Bocah Vlogger ya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang fase pertumbuhan padi ya. Nah teman-teman, pada fase ini yang kita bahas yaitu fase generatif ya. Ya, ini fase generatif ini dimulai usia 0 sampai 50 hari ya. Nah, pada proses ini yang kita awali yaitu kita menyiapkan benih yang kita akan tanam, yaitu tentunya benih unggulan ya teman-teman. Nah, lalu kemudian kita rendam ke dalam air. Nah, kita rendam kurang lebih selama 24 jam ya. Nah, kemudian kita angkat, kemudian kita masukkan ke karung dan kita pop supaya benih ini berkecambah ya teman-teman. Nah, kita pop ke dalam karung ini selama 24 jam. Kemudian setelah tumbuh benih-benihnya itu, lalu ke proses penyemaian ya teman-teman. Nah, pada proses penyemaian ini kita sebelumnya sudah menyiapkan semaian. Nah, kemudian kita tabur benih yang udah keluar kecambah tadi. Nah, tentunya setelah beberapa hari benih akan tumbuh seperti ini. Nah, kita di sini sudah bisa mulai proses pindah tanam ya teman-teman. Proses pindah tanam itu yang lebih idealnya yaitu mulai semai usia 17 sampai 20 ya teman-teman. Nah, setelah semaian usia kurang lebih 15 hari sampai 20 ya, kita sudah bisa melakukan proses pindah tanam. Nah, di sini kita lanjut melakukan proses pindah tanam ya, teman-teman. Nah, setelah pindah tanam usia 5 hari ya teman-teman, 5 hari setelah tanam kita melakukan proses pemupukan. Nah, di sini kita melakukan proses pemupukan yang pertama ya. Yang kita butuhkan yaitu unsur N-nya yang banyak. Karena pada fase ini pertumbuhan padi sangat membutuhkan unsur N ya, supaya anakan padinya lebih banyak dan produktif semua. Nah, setelah 3 hari pemupukan yang pertama, kita bisa melakukan penyemprotan ya teman-teman. Di sini yang kita semprotkan yaitu POC, yaitu buat perangsang pertumbuhan anakan supaya banyak ya. Nah, dan 2 hari selanjutnya yaitu yang kita antisipasi yaitu kita semprot insektisida ya teman-teman. Nah, pada pertumbuhan ini biasanya ulat penggulung daun itu sudah mulai menyerang, seperti ulatnya itu menggulung daun, dia memakan daun seperti itu. Nah, kita selalu antisipasi dengan insektisida supaya pertumbuhan padi ini tidak terganggu oleh hama-hama seperti ulat seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut setelah padi sudah usia 16 hari setelah tanam, teman-teman bisa melakukan penyepraian fungisida, ya ini untuk menjaga tanaman supaya terhindar dari penyakit-penyakit seperti bercak daun dan lain-lain sebagainya, dan supaya pertumbuhan semakin baik. Nah, setelah padi sudah usia 18 hari setelah tanam sampai 20 hari, teman-teman bisa melakukan pemupukan yang kedua. Di sini pupuk yang kita gunakan yaitu NPK dan juga urea. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini padi saya F16 udah usia 21 hari ya. Ini 2 hari yang lalu udah pemupukan kedua. Oke, untuk pagi ini saya akan melakukan penyepraian insektisida dan juga dimix dengan POC. Oke, kita ini Laili 2000 untuk perbanyak anakan. Ini untuk
Virtaco untuk cegah hama. Banyak ini ya contohnya hamanya, untuk mencegah penggeret batang sejak dini supaya tidak ada sundep, dan kalau basah nanam jadi beluk. Oke, bisa kita lihat teman-teman, anakannya ini 22 hari ini ya, anakan yang produktif ya, lumayan banyak sih, ini sekitar 15 ke atas sudah ada. Oke ya, trik buat teman-teman kalau nanam tuh jangan terlalu dalam ya, sekitar 2 cm, jadi perkembangan padinya tuh lebih enak gitu, dia tuh lebih bisa mekar. Sepertinya ini kayak gini, dibanding dengan ini beda lagi nih, dia terlalu dalam dikit. Ini trik buat teman-teman ya. Nah, pada saat ini sudah usia 25 hari. Nah, biasanya pada usia seperti ini gulma sudah mulai tumbuh di sela-sela padi. Nah, ya ini saatnya kita bersihkan. Ini saya menggunakan gosrokan ya, supaya rumput-rumput itu mati tergosok. Nah, kalau menggunakan dengan cara gosrok ini tentunya airnya dengan sangat cukup supaya enak untuk menggosroknya. Nah, ini setelah selesai digosrok, teman-teman bisa lihat gulmanya sudah mati semua. Di sela-sela legowo itu sudah mati ya. Nah, pada saat ini padi sudah usia 30 hari ya setelah tanam. Nah, pada saat ini teman-teman bisa melakukan pemupukan yang ketiga. Nah, pupuk yang ketiga ini yang bisa digunakan yaitu NPK Posca dan juga KCL. Nah, KCL ini berfungsi untuk memperkuat batang padi supaya lebih kuat, seperti itu ya teman-teman. Nah, pemupukan yang ketiga ini bisa dilakukan pada usia 30 sampai 35 hari setelah tanam. Nah, ini penampakan padinya saat usia 30 hari ya teman-teman. Nah, pada saat ini padi sudah usia 32 hari ya teman-teman. Nah, pada usia seperti ini biasanya hama masih ada yang menyerang seperti ulat penggulung daun, ulat geraya. Nah, di sini kita selalu waspada ya dengan insektisida. Nah, yang kita gunakan ya ini biasanya kita menggunakan Virtaco, yaitu insektisida sistemik, dan bisa lagi di mix dengan fungisida ya teman-teman, untuk memperkebal pertumbuhan padi supaya tidak terserang oleh penyakit-penyakit. Lanjut ke tahap selanjutnya ya teman-teman, pada saat padi sudah usia 35 hari. Nah, biasanya padi yang yang umurnya genja, nah pada usia seperti ini padi sudah mulai bunting. Nah, saat ini teman-teman bisa melakukan proses penyepraian ya. Penyepraian pada saat padi bunting yaitu menggunakan gandasil buah, dan juga bisa dimix dengan fungisida untuk menjaga pertumbuhan padi supaya sehat terus. Nah, pada saat ini padi sudah usia 46 hari ya teman-teman. Ini sudah mulai mengeluarkan malainya.
Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini penampakannya. Nah, inilah pada saat ini usia 47 hari ya setelah tanam, ini sudah hampir mengeluarkan malai semuanya. Ini mungkin saat usia 50 hari sudah keluar malai semuanya. Nah, buat diketahui buat teman-teman ya, pada fase seperti ini jangan dilakukan penyepraian ya, karena pada fase ini padi sedang berbunga, ini tidak bisa terganggu malainya. Jikalau nanti terganggu, ini bisa pengisiannya bisa terhambat ya, padinya tidak mengisi ya teman-teman. Nah, demikianlah ya teman-teman padi pada masa vegetatif ya, mulai dari 0 hari sampai saat ini sudah usia 48 hari setelah tanam. Nah, demikianlah pengalaman kami. Nah, jika lo ada ada komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Nah, next saya akan melanjutkan ke proses fase generatif ya, yaitu pemeliharaan malai supaya terisi penuh dan sampai panen seperti itu. Baik teman-teman, segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.